Pengenalan wajah adalah aplikasi kecerdasan buatan yang dapat mengidentifikasi secara unik seseorang dengan menganalisis pola berdasarkan tekstur dan bentuk wajahnya. Sistem pengenalan wajah dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang dalam foto, video, atau waktu nyata. Sistem pengenalan wajah menggunakan biometrik untuk memetakan fitur wajah dari foto atau video. Ini membandingkan informasi dengan database wajah yang dikenal untuk menemukan kecocokan. Sistem pengenalan wajah menggunakan algoritma komputer untuk menyoroti detail khusus yang khas tentang wajah seseorang, seperti jarak antara mata atau bentuk dagu. Beberapa algoritma secara eksplisit memetakan wajah, mengukur jarak antara mata, hidung, dan mulut, dan sebagainya. Yang lain memetakan wajah menggunakan fitur yang lebih abstrak. Sistem mengubah detail ini menjadi representasi matematis dan membandingkannya dengan data wajah lain yang disimpan dalam database pengenalan wajah. Data tentang wajah tertentu disebut sebagai template wajah dan dapat dibandingkan dengan template lain yang ada. Teknologi pengenalan wajah belajar mengidentifikasi orang dengan menganalisis sebanyak mungkin gambar digital menggunakan jaringan saraf yang merupakan sistem matematis kompleks yang membutuhkan jumlah data yang besar untuk membangun pengenalan pola. Alat pengenalan wajah sekarang sering digunakan dalam kegiatan kepolisian rutin. Polisi membandingkan foto penahanan dengan database pengenalan wajah lokal, negara, dan federal. Penegak hukum dapat mencari database foto penahanan ini untuk mengidentifikasi orang dalam foto yang diambil dari media sosial, kamera lalu lintas, dan kamera pengawas sirkuit tertutup di toko, taman, dan tempat lain. Ada sistem untuk membandingkan wajah secara waktu nyata dengan daftar panas orang yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal. Pengenalan wajah juga telah digunakan di bandara, perlintasan perbatasan, dan acara seperti Olimpiade. FBI menghabiskan lebih dari 1 dekade menggunakan sistem seperti untuk membandingkan foto izin mengemudi dan visa dengan wajah tersangka kriminal. Sistem pengenalan wajah dapat membuat produk lebih aman dan terjamin. Misalnya, autentikasi wajah yang memastikan bahwa hanya orang yang tepat yang mendapatkan akses ke informasi sensitif yang ditunjukkan hanya untuk mereka. Ini juga dapat digunakan untuk kebaikan sosial. Ada lembaga nirlaba yang menggunakan pengenalan wajah untuk melawan perdagangan manusia anak. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan kerugian. Puluhan database wajah sedang dikumpulkan oleh perusahaan dan peneliti dengan banyak gambar yang kemudian dibagikan di seluruh dunia. Database ini dikumpulkan dengan gambar dari jaringan sosial, situs web foto, layanan kencan seperti OkCupid, dan kamera yang ditempatkan di restoran dan kampus universitas. Meskipun tidak ada hitungan pasti tentang jumlah data tersebut, aktivis privacy telah mengidentifikasi repositori yang dibangun oleh Microsoft, Universitas Stanford, dan lainnya. Dengan salah satu repositori yang mengandung lebih dari 10 juta gambar, dan yang lainnya memiliki lebih dari 2 juta gambar. Universitas Georgetown memperkirakan bahwa foto hampir separuh dari semua orang dewasa di Amerika Serikat telah dimasukkan ke dalam setidaknya satu database pengenalan wajah. Raksasa teknologi seperti Facebook dan Google dikabarkan telah mengumpulkan set data wajah terbesar yang tidak mereka distribusikan menurut penelitian. Namun, perusahaan dan universitas lain telah secara luas membagikan kumpulan gambar mereka dengan peneliti, pemerintah, dan perusahaan swasta di Australia, China, India, Singapura, dan Swiss untuk melatih kecerdasan buatan menurut akademisi, aktivis, dan publikasi publik. Startup Clearview AI menciptakan aplikasi pengenalan wajah yang kuat yang memungkinkan pengguna mengambil foto seseorang, mengunggahnya, dan dapat melihat foto publik orang tersebut beserta tautan ke tempat-tempat di mana foto tersebut muncul. Sistem ini menggunakan database lebih dari 3 miliar gambar yang Clearview klaim telah diambil dari Facebook, YouTube, Venmo, dan jutaan situs web lainnya. Petugas penegak hukum federal dan negara bagian telah menggunakan aplikasi Clearview untuk membantu memecahkan kasus pencurian, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, pembunuhan, dan eksploitasi seksual anak.
Perusahaan dan laboratorium telah mengumpulkan gambar wajah selama lebih dari 1 dekade, dan basis data gambar adalah komponen penting dari teknologi pengenalan wajah. Namun, orang sering tidak menyadari bahwa wajah mereka ada di dalamnya. Dan meskipun biasanya tidak ada nama orang yang terlampir pada foto-foto tersebut, individu dapat dikenali karena setiap wajah unik bagi seseorang. Tidak ada pengawasan yang mengawasi repositori data pengenalan wajah ini. Advokat privasi khawatir bahwa sistem pengenalan wajah disalahgunakan. Sebuah basis data yang disebut Brainwash dibuat oleh peneliti Universitas Stanford pada tahun 2014. Para peneliti menangkap lebih dari 10.000 gambar menggunakan kamera yang terletak di Brainwash Cove di San Francisco. Tidak jelas apakah para pengunjung tahu bahwa gambar mereka sedang ditangkap dan digunakan untuk penelitian. Para peneliti Stanford membagikan Brainwash dengan akademisi Cina yang terkait dengan Universitas Nasional Teknologi Pertahanan dan MIPI, sebuah perusahaan kecerdasan buatan yang menyediakan teknologi pengawasan untuk profil rasial terhadap populasi Muslim Uighur di Cina. Brainwash dihapus dari situs web aslinya pada pertengahan tahun 2019. Gunakan 8 kamera di kampus untuk mengumpulkan gambar, peneliti Universitas Duke mengumpulkan lebih dari 2 juta bingkai video dengan gambar lebih dari 2.700 orang. Basis data yang disebut Duke MTMC dilaporkan telah digunakan untuk melatih sistem kecerdasan buatan di Amerika, Jepang, Cina, dan tempat lainnya. Kamera-kamera tersebut diberi tanda yang memberikan nomor telepon atau email bagi orang-orang yang ingin memilih keluar. Selain itu, sistem pengenalan wajah tidak sepenuhnya akurat. Sistem pengenalan wajah memiliki kemampuan yang bervariasi dalam mengidentifikasi orang dalam kondisi yang menantang, seperti pencahayaan buruk, resolusi gambar yang rendah, dan sudut pandang yang suboptimal, yang mungkin terjadi jika foto diambil dari atas ke bawah pada orang yang tidak dikenal. Perangkat lunak pengenalan wajah buruk dalam mengidentifikasi orang Afrika Amerika dan minoritas etnis lainnya, serta wanita dan orang muda. Studi pada tahun 2012 yang menjadi co-author FBI melaporkan bahwa tingkat akurasi lebih rendah untuk orang Afrika Amerika daripada demografi lainnya. Meskipun FBI mengklaim bahwa sistem pengenalan wajahnya dapat menemukan kandidat yang benar dalam 50 profil teratas dengan tingkat 85%. Itu hanya ketika kandidat yang sebenarnya ada di galerinya. Jika kandidat tidak ada di galeri, sistem tersebut masih dapat menghasilkan 1 atau lebih kemungkinan kecocokan, menciptakan hasil positif palsu. Mereka yang diidentifikasi kemudian dapat menjadi target sebagai tersangka kejahatan yang tidak mereka lakukan. Pengenalan wajah menjadi kurang akurat seiring dengan meningkatnya jumlah orang dalam database. Banyak orang di seluruh dunia terlihat serupa. Seiring meningkatnya kemungkinan wajah-wajah yang mirip, akurasi pencocokan menjadi menurun. Di balik kemajuan teknologi pengenalan wajah, tersembunyi pertanyaan besar. Apakah kita masih memiliki kendali atas identitas kita sendiri? Wajah kita kini bukan sekedar cerminan diri, melainkan data, dikumpulkan, disimpan, dan mungkin disalahgunakan tanpa izin. Karena itu, dunia harus berhenti sejenak. Kita butuh aturan yang jelas, transparansi yang tegas, dan perlindungan yang nyata, agar kecerdasan buatan tetap menjadi alat bagi manusia, bukan manusia yang menjadi alat bagi kecerdasan buatan.